Assalamualaikum teman-teman sekalian. Kali ini saya ingin menjelaskan tampilan baru dari teaching board atau papan tulis digital ini. Jadi kalau kemarin-kemarin terlihat tampilannya berupa papan tulis hitam. Nah, kali ini saya ingin menunjukkan bahwa papan tulis digital ini tidak hanya berbackground hitam. Ada beberapa tampilan. Nah, saya saat ini menggunakan tampilan whiteboard. Seakan-akan ini adalah papan tulis putih. Baik, ada beberapa penambahan dibanding aplikasi papan tulis digital versi sebelumnya. Pertama adalah di sini, ya, tidak ada lagi Nah, di sini sudah tidak ada lagi tombol kunci. Kalau kemarin kan ada tombol kunci di situ. Sekarang tidak ada. Penggantinya ada di sini tombol kuncinya. Nah, tuh. Kemudian yang kedua, kalau Anda perhatikan toolbar-nya itu sekarang ada background hitam transparan. Jadi agak-agak gelap begitu. Tujuannya kalau kita menggunakan layar berwarna cerah, maka tidak akan menghilangkan atau membuat selamur atau mengacaukan terjadi distraksi terhadap ikon-ikon yang ada. Jadi semua tombol-tombol ikon itu di toolbar dikasih background hitam transparan. Jadi kalau saya klik misalkan tampilan warna di sini juga begitu, bentuk juga sama, ini juga sama. Oke, sekarang kita berbicara terkait dengan tombol-tombol yang ada. Saya akan hapus dulu ya. Nah, pertama kalau kita perhatikan paling kiri ini, ini ada tombol kayak kurang dari gitu ya, dia arah panah ke kiri. Ini tambahan, sebelumnya tidak ada. Ini apa? Kalau kita sentuh, set, nah dia akan geser ke kiri. Nah, kalau di sebelah sini, kalau kita sentuh, dia akan geser ke kanan. Nah, begitu. Jadi, tombol itu bisa digunakan untuk menggeser toolbar itu lebih condong kemana? Ke kiri atau ke kanan. Karena ada beberapa pengguna itu tidak terbiasa posisinya di kanan. Jadi ada beberapa, kebetulan penggunanya banyak sekali dari India gitu, itu mereka terbiasa posisinya di sebelah kiri, mungkin pakai tangan kiri. Nah, jadi kalau biasanya orangnya pakai tangan kiri akan lebih nyaman posisinya di kiri. Semua warna-warna juga berada di kiri. Semua ikon-ikon yang lain berada di kiri. Oke. Demikian juga ini kalau saya sentuh lagi, misalkan saya sentuh lagi ya, panahnya ini ya. Panahnya ini saya sentuh lagi, itu dia akan menutup ke kiri. Nah, begini. Oke. Oke, berikutnya saya geser lagi ke kanan saja biar nyaman. Ini saya hapus. Kemudian dari sisi ini tidak ada yang berubah. Ini terdiri dari 4 pilihan. Pertama bentuk tangan, menunjuk. Kemudian yang kedua bentuk pensil. Kemudian yang ketiga penghapus. Ya, ada 3, bukan 4. Ada 3. Nah, kalau tangan itu apa? Ini saya hanya mengulang ya. Kalau tangan itu artinya bahwa kita bisa menggambar itu dengan tangan. Jadi ini saya misalnya bikin gambar panah, ini pakai tangan bisa. Pakai pensil juga bisa. Gitu. Nah, kalau diklik lagi muncul pensil, stylus, pena. Ini apa? Ini artinya kita bisa menggambar pakai pena. Tetapi kalau pakai jari itu menghapus. Ini saya hapus. Nah, ini pakai jari menghapus. Begitu. Saya sentuh sekali lagi, muncul gambar penghapus. Artinya apa?
Artinya baik pakai pena maupun pakai jari itu menghapus. Ya, jadi misalkan saya akan kasih contoh gambar dulu ya sembarang. Kemudian yang ini, maka ini pakai pena ya menghapus gitu. Baik, saya ganti ke pensil. Berikutnya sebelah kanannya, ini ya, kanannya ini. Ini adalah simbol apa namanya, bentuk yang akan kita bikin. Kebetulan ini saya pakai panah, jadi ada tambahan panah sehingga saya bisa manah-manahkan. Nah, bentuknya mana? Ini kalau kita sentuh, maka sebelah sini, nah ini sebelah kanan, ini akan muncul beberapa pilihan. Ada pilihan yang paling atas ini free draw ini, jadi kita bebas menggambar. Kemudian yang di sini ini kayak hot Arab itu ya. Kemudian ini garis. Nah yang panah tadi ini. Aduh sorry malah jadi. Nah ini panah di sini. Panah. Oke. Kemudian ada lingkaran, kotak, oval, segitiga sama kaki, segitiga siku-siku, kerucut, balok, tabung, dan bola. Jadi terserah kita. Misalkan saya ambil salah satu aja deh, gambar bola misalkan. Ya nanti kita ke sini jadi gambar bola. Atau saya pengen kerucut. Nah, gambar kerucut juga cepet. Nah, atau saya pengen segitiga sama sisi. Ini sama sisi. Segitiga ini sama kaki. Nah, gitu. Oke, saya kemudian saya hapus lagi. Nah, kemudian sebelah ini adalah tipe garisnya. Apakah nyambung? Nah, ini Anda perhatikan ada 3 pilihan. Apakah nyambung, apakah titik-titik, apakah strip-strip gitu. Saya pilih misalkan titik-titik, maka bentuknya jadi titik-titik gini. Atau saya pilih yang Nah, jadi kita bisa menentukan seperti apa garisnya. Nah, kemudian yang sebelah sini adalah warna. Jadi dari tadi saya kenapa panahnya warna biru, karena di situ saya pakai warna biru. Coba pakai warna hitam. Maka di sini warnanya hitam. Coba pakai warna merah. Di sini warna merah. Coba pakai warna putih. Nah, di sini putih. Ya kan? Kemudian yang sebelah sini, nah ini kayaknya pakai warna hijau deh. Nah sebelah sini hijau agak selamur ya, warna biru lagi. Nah biru ini untuk menghapus layar. Jadi kalau kita klik maka nanti akan ada pertanyaan konfirmasi. Fungsi ini akan menghapus seluruh layar dan Anda tidak akan bisa mengembalikan gambar Anda. Jadi kalau kita sudah menghapus pakai tombol ini, maka kita nggak bisa undo maupun redo. Beda kalau dengan undo atau redo masih bisa gitu, undo di redo bisa. Tetapi kalau sudah dihapus pakai ini, pakai tong sampah ini, maka hilang sudah, musnah sudah pekerjaan kita. Tapi kalau menghapusnya pakai yang model ini tadi, yang di sini tadi, nah ini gambar apa namanya penghapus. Ini seperti ini kita masih bisa undo, balikin lagi, gitu ya. Oke, kemudian berikutnya yang di sini ini undo sama ini redo. Nah ini standar lah. Ini kalau di kan balik, kalau sini maju. Nah gitu. Kemudian nah ini yang baru, ini adalah mengambil gambar dari luar. Jadi kalau saya klik, saya bisa ngambil gambar dari luar. Misal saya ambil gambar yang ini ya, apply. Nah, maka akan masuk gambar tersebut. Ini bisa di rotate left ya, sebelah kiri, rotate right ya, terserah kita. Tapi sementara memang ini orientasinya mojok di kiri gitu ya, sebagai acuan aja. Biasanya kalau kita mau membahas soal atau membahas apa, ya paling enak dia ditaruh di pojokan kiri.
Nah, itu ada cancel paling kiri, kemudian paling kanan oke. Misal saya cancel ya nggak jadi gitu ya. Ini adalah gambar. Sebelahnya yang di sini, ini yang baru juga. Ini adalah papan tulis yang akan kita pakai seperti apa. Kalau kita sentuh, nah di sini akan muncul pilihan nih. Ada 1, 2, 3, 4. Yang paling atas ini adalah yang dulu, yang awal. Bentuknya berupa papan tulis hitam. Kalau kita sentuh yang kedua yang tadi yang sekarang kita gunakan. Yang ketiga ini pure black. Jadi ada yang pengennya warnanya itu ya benar-benar warna yang ya bersih gitu. Atau bisa juga pure white. Nah, kalau pengen benar-benar putih ya yang bagian bawah, monggo yang disukai yang mana. Nah, sekarang kita balik lagi pakai papan tulis whiteboard ya. Nah, yang baru ini di sini kuncinya ada di sini. Kalau kita kunci di sini maka kita nggak bisa coret-coret, nggak bisa, bahkan ngapus juga nggak bisa gitu ya, nggak bisa melakukan apapun. Kemudian sebelah kanannya ini adalah untuk berbagi. Jadi kita mau berbagi ke mana, ke Facebook misalkan atau kemana, tinggal kita klik layarnya tadi itu, tinggal kita bagikan kemana terserah kita. Ada banyak tuh ya kan, kita bisa bagikan ke sana. Kemudian yang di sini informasi standar dan di sini adalah keluar. Kalau kita klik keluar maka ya kita keluar dari aplikasi ini. Oke, mungkin itu penjelasan singkat kali ini. Semoga aplikasi papan tulis ini bermanfaat buat kita semua. Selamat menggunakan. Untuk yang belum punya aplikasi, nanti saya kasih link download, bisa dilihat di deskripsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.